Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi teman-teman, ini adalah partai yang sangat-sangat menarik, yaitu antara duel dua pecatur muda di turnamen ini, Alireza Virauja menghadapi Ramis Babu Pragnananda. Di mana beberapa game ke depan kita akan fokus bagaimana dua pecatur muda ini bermain dari ronde ke ronde. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, di sini Pragnananda memulangkan dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, lalu gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez di papan. Dan Alireza di posisi kurang tertarik dengan Morphy defense, tetapi dengan kuda ke F6, pertahanan Berlin. Rokade, maka kuda juga langsung memukul pion pusat, benteng ke E1, kuda ke D6, sehingga kuda langsung memukul pion pusat. Di sini gajah ke E7. Cukup penting teman-teman, apabila dicoba langsung kuda memukul gajah, masalahnya Montri akan hilang dengan kuda memukul kuda. Di sini open skak dan Montri akan hilang teman-teman. Oke, untuk itulah di dalam posisi seperti ini bisa juga sebenarnya dengan kuda juga langsung memukul kuda, yang akan terjadi benteng menerima, gajah menutup, kuda ke C3. Ini pun masih bisa salah satu opsi yang bisa dilakukan. Tetapi tentunya main lane yang cukup populer juga dimainkan di dalam partai ini, yaitu dengan gajah ke E7, maka gajah ke F1 menyelamatkan diri, kuda saat ini memukul kuda, pertukaran, lalu rokade. Dilanjutkan dengan kuda ke C3 pengembangan, dan kuda ke E8. Begitupun dengan Alireza Virauja, di mana ke depan ia ingin mensupport pion. Kuda ke D5 fokus rencana menambah tekanan terhadap gajah, sehingga gajah ke D6, maka benteng mundur ke E1, lalu C6. C6 mungkin juga membuka ruang bagi gajah ke depan, juga tentunya mengancam kuda ke E3, maka gajah ke E7 mensupport pion melaju. Saat ini kuda ke F5 tetap menantang gajah ke G5 dan D3, di mana cukup senang. Di sini juga Pragnananda menawarkan pertukaran gajah. Pion ke D5 saat ini, maka pertukaran gajah terjadi, Menteri memukul gajah, kuda ke E7 skak. Raja ke H8 dan kuda langsung juga menukarkan terhadap gajah, di mana pancingan dari Pragnananda ke depan ia akan bermain di endgame gajah menghadapi kuda. Dilanjutkan dengan pion ke C4 saat ini, dan Alireza mengaktifkan kuda ke F6, Menteri ke B3 menantang pion sehingga Menteri ke F4. Ini adalah sebuah jebakan teman-teman, sehingga Pragnananda membalas dengan G3, dan ini adalah langkah wajib. Apabila disepelekan semisal langsung Menteri memukul pion misalkan, masalahnya kuda ke G4, bahwa skakmat tak bisa dihentikan. G3, Menteri memukul pion F2 skak, Raja berpindah, Menteri memukul pion H2 skakmat. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi seperti ini kita kembali dipilih dengan G3. Maka Menteri juga langsung mundur, juga mensupport pion, Menteri ke A3 saat ini. Di dalam posisi ini bahwa untuk tetap mensupport pion, Menteri mundur ke B8, salah satu opsi dipilih dengan C5 saat ini. Terlihat juga melakukan penyederhanaan, tetapi langkah ini dapat dilihat kelemahan oleh Pragnananda, sehingga ia langsung membalas pion memukul pion, kuda menerima membawa benteng ke C1. Kita lihat pion dapat melaju ke depan, memanfaatkan pinan sehingga Menteri ke B6. Apabila disepelekan langkah ini, semisal kita ambil B6, cukup logis, masalahnya D4 cukup kuat. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Kuda ke F6 kita ambil, maka gajah ke H3 langsung juga mengurangi defender terhadap pion. Benteng ke E8, maka barulah pertukaran benteng terlebih dahulu. Pertukaran pion terjadi, dan kita lihat teman-teman bahwa di sini pun Pragnananda akan unggul pion ke depan. Walaupun terlihat menyeramkan ada counter attack benteng ke E1, di sini dapat gajah menutup. Menteri ke B7, ada Menteri ke C3, dan kita lihat mensupport juga skakmat ke depan, mengancam benteng, juga mensupport pion. Di sini pun bahwa putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi Alireza Virauja mencoba dengan Menteri ke B6, maka dilanjutkan benteng ke E5 mengancam kuda, juga mengancam pion. Kuda ke B4 saat ini mengurangi juga ada tekanan terhadap pion, dan disinilah keputusan cukup baik dari Pragnananda dengan D4.
Apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini kuda ke C6. Karena apa? Alireza menyadari apabila ia menerima pion ini, yang terjadi benteng ke B5. Kita lihat teman-teman bahwa kuda akan hilang. Di sini mengancam menteri. Oke, sehingga di dalam posisi ini kuda ke C6, maka dilanjutkan dengan benteng saat ini memukul pion, sehingga pion inilah menjadi keunggulan ke depan dan juga tentunya posisi. Benteng ke D8 saat ini mengancam pion, D5, kuda ke E5 menyelamatkan diri, menteri ke C3. Kita lihat lagi-lagi selain juga menekan ke depan juga tempo mengancam kuda. Benteng ke E8 mensupport kuda, lalu pion ke H3 teman-teman. Cukup make sense, dimana tujuan dari Alireza juga mungkin ke depan menekan pion, ancaman juga terhadap dari menteri. Untuk itulah langkah yang dimainkan H3 cukup logis. Tetapi teman-teman, andaikan ini bermain pada partai klasik, tentunya ada sebuah pilihan yang cukup menarik, yaitu dengan gajah ke B5. Ini adalah langkah spektakuler teman-teman. Apa yang harus dilakukan apabila dicoba menyelamatkan kuda ini dengan benteng tetap ada di file A? Masalahnya benteng ke C8 langkah mematikan. Tidak ada yang bisa dilakukan teman-teman, sehingga pertukaran terjadi dan ini pun akan ancaman skakmat. Oke teman-teman, dan juga satu lagi, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, yaitu dengan kuda ke D7, maka yang terjadi gajah memukul kuda, pertukaran benteng tetap ke C8, benteng menutup maka tetap ditukarkan menteri ke E5, maka putih memiliki pion bebas ke depan untuk promosi, dan di sini pun posisi putih lebih baik. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Tetapi tentunya dalam waktu rapid menemukan variasi ini adalah sebuah hal yang sulit. Kita kembali. Di dalam posisi ini Pragnananda memilih dengan pion ke H3, maka dilanjutkan dengan menteri ke D6 saat ini mensupport kuda, gajah ke G2, dan pion ke H5. Karena apa? Tidak lagi hal yang signifikan, sehingga saat ini mencoba mengkanter tentunya. Benteng ke C7 saat ini menempatkan di baris ke-7. Kita lihat teman-teman, langsung juga menghabiskan akar-akar pion ke depan. Benteng ke B8 mensupport pion, menteri ke A3, menawarkan teman-teman tentunya apabila diterima pion juga akan promosi ke depan, sehingga menteri ke B6 menghindar. D6 saat ini, menteri ke D4, dan menteri ke C5. Lagi-lagi teman-teman menawarkan juga mengorbankan pion, diterima pengorbanan, dan F4 saat ini terlebih dahulu mengusir kuda, sehingga ke depan pion bebas promosi. Kuda ke G6, terlebih dahulu menteri memukul pion H5 skak, raja ke G8, gajah ke D5. Kita lihat teman-teman, di sini juga ke depan memukul kuda sehingga pion ini sedang dipin, di sini juga sedang mengancam pion memforking ke depan sehingga benteng ke F8 dan raja ke H1. Dan ini sangat penting teman-teman. Bagaimana bisa Pragnananda juga langsung membaca apabila langsung bersemangat memukul kuda misalkan, masalahnya ini akan kembali imbang teman-teman. Karena apa? Ada menteri ke D4 skak. Lihat, salah melangkah justru fatal. Raja ke H2, menteri memukul gajah, ke depan juga akan terjadi skak secara terus-menerus, dan ini pun komplit imbang. Oke, untuk itulah bagaimana pemilihan oleh Ramesbabu Pragnananda raja ke H1 menghindari ada tempo skak merupakan sebuah pilihan yang luar biasa. Dilanjutkan Alireza dengan menteri ke F6 mensupport kuda, pion ke D7 mempromosikan pion ke depan, menteri ke D6, gajah ke E4. Dan ini langkah yang cukup menarik teman-teman, menekan ke depan, membawa menteri aktif, mengaktifkan pion apabila kuda berpindah, ancaman skakmat. Inilah ide dari Pragnananda. Benteng ke D8 masih dicoba, maka menteri ke F5, menteri ke F3 mencoba mengancam pion, maka raja ke H2 mensupport pion, menteri memukul pion skak, benteng menutup, menteri ke A4, dan setelah pion ke H4, di sini juga bahwa Alireza Firauja menyerah. Karena apa? Tiada hal yang bisa menghentikan pion ini teman-teman. Apapun opsinya kita ambil A5, masalahnya H5. Apabila diselamatkan kuda, maka menteri ke H7 skakmat. Ini yang akan terjadi. Luar biasa permainan dari Pragnananda. Kita lihat bagaimana ia bermain, membuat style langkah-langkah yang cukup akurat seperti layaknya komputer. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Bagi yang belum mengetahui hasil dan juga standing setelah hari pertama, berikut saya tunjukkan kepada Anda. Berikut adalah hasil pada ronde pertama, di mana Pragnananda mengalahkan Alireza Firauja, Anies Giri dikalahkan Magnus Carlsen, Hans Niemann dikalahkan Jan-Christoph Duda, dan Levon Aronian mengalahkan Lee Kwang Lee. Sehingga standing adalah sebagai berikut. Permainan dipimpin oleh Magnus Carlsen, Jan-Christoph Duda, Pragnananda, Levon Aronian dengan poin 3 karena mereka memenangkan permainan.
diikuti Lee Kwang Lim, Anis Giri, Hans Neyman, dan Alireza Firouzja yang belum berhasil memenangkan permainan. Dan adapun pairing untuk ronde kedua atau hari kedua adalah sebagai berikut, di mana Alireza Firouzja akan bertemu dengan Lee Kwang Lim, Jan-Christophe Duda bertemu dengan Levon Aronian, Magnus Carlsen bertemu dengan Hans Neyman, dan Praggnanandhaa bertemu dengan Anis Giri. Lagi-lagi teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda, supportan Anda menjuarai turnamen ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.